Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang demo yang terjadi di negara Nepal. Mungkin banyak dari kalian yang belum terlalu familiar dengan negara Nepal. Jadi mari kita kenalan dulu dengan negara satu ini. Nepal adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang letaknya berada di antara dua raksasa besar dunia, India dan Tiongkok. Meski ukurannya kecil, Nepal terkenal di seluruh dunia karena keindahan alamnya. Di sana terdapat pegunungan Himalaya yang megah, termasuk Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Selain itu, Nepal juga memiliki budaya yang kaya, penuh dengan tradisi, festival, dan keragaman etnis. Namun di balik keindahannya, Nepal juga menyimpan banyak cerita tentang pergulatan politik, ekonomi, dan sosial. Sejak dulu, rakyat Nepal sering turun ke jalan melakukan demonstrasi atau protes. Demo ini biasanya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahannya, masalah ekonomi yang sulit, hingga perdebatan tentang sistem politik dan konstitusi. Kalau kita lihat sejarahnya, Nepal dulu adalah sebuah kerajaan. Raja memegang kekuasaan penuh atas rakyatnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat merasa tidak puas dengan sistem monarkinya yang otoriter. Rakyat menginginkan sistem yang lebih adil, di mana suara mereka bisa didengar. Sejak tahun 1990-an hingga awal 2000-an, gelombang demo besar sering terjadi dan akhirnya pada tahun 2008, Nepal resmi beralih menjadi republik, meninggalkan sistem kerajaan. Perubahan itu memang menjadi tonggak penting dalam sejarah Nepal. Tetapi sayangnya transisi menuju demokrasi yang stabil tidak mudah. Setelah menjadi republik, rakyat masih sering merasa bahwa pemerintahan tidak sepenuhnya memenuhi janji-janji mereka. Masalah politik antar partai, ketidakadilan konstitusi terhadap kelompok minoritas, serta kondisi ekonomi yang lemah membuat rakyat kembali turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Teman-teman, demo di Nepal bukan hanya sekedar aksi marah-marah di jalan. Demo itu adalah cerminan dari perjalanan rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat ingin keadilan, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta pemerintah yang benar-benar mendengarkan suara mereka. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang mengapa sih demo di Nepal sering terjadi. Terus apa saja sih contoh demo besar yang pernah mengguncang negara-negara itu, dan bagaimana dampak bagi rakyat dan pemerintah. Dan yang paling terakhir adalah apa yang bisa kita pelajari dari semua itu. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir karena banyak hal menarik yang bisa jadi bahan renungan, bukan hanya tentang Nepal, tapi juga tentang bagaimana sebuah negara kecil berjuang menjaga demokrasinya. Kembali lagi di channel Habib Zainal, tetap edukasi, bukan komedi. Boom. Edukasi bukan komedi. Untuk yang pertama adalah mengapa demo di Nepal sering terjadi. Nah teman-teman, mari kita mulai dengan pertanyaan paling dasar. Mengapa? Mengapa rakyat Nepal sering turun ke jalan? Kalau kita lihat lebih dalam, penyebab tidak hanya satu, ada beberapa faktor yang saling berhubungan. Yang pertama adalah masalah politik. Nepal baru menjadi republik pada tahun 2008, setelah ratusan tahun dipimpin oleh sistem kerajaan. Perubahan besar ini membuat rakyat berharap banyak. Mereka ingin sistem demokrasi yang benar-benar mewakili suara rakyat. Namun, kenyataannya politik di Nepal sering diwarnai konflik-konflik. Partai politik yang ada lebih sibuk berebut kekuasaan daripada bekerja untuk rakyat. Parlemen sering dibubarkan. Perdana Menteri berganti berkali-kali dalam waktu singkat, dan keputusan penting sering tertunda karena pertikaian politik. Kondisi ini membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Selain politik, ekonomi juga jadi pemicu utama demo. Nepal termasuk salah satu negara termiskin di Asia. Banyak masyarakat hidup dari pertanian tradisional. Tapi hasilnya tidak cukup. Banyak anak muda Nepal harus bekerja ke luar negeri, seperti di India.
Malaysia, atau negara-negara Timur Tengah hanya untuk bisa menghidupi keluarga mereka. Ketika harga kebutuhan pokok naik atau lapangan pekerjaan sulit didapat, demo pun terjadi dan rakyat ingin pemerintah hadir memberikan solusi nyata. Selanjutnya, masalah konstitusi dan hak minoritas. Nepal adalah negara dengan keberagaman etnis yang luar biasa. Ada ratusan kelompok etnis, bahasa, dan budaya yang hidup berdampingan, tetapi tidak semua merasa diperlakukan adil. Misalnya kelompok Medhesi yang tinggal di wilayah perbatasan dengan India. Mereka sering merasa tersisih dari proses politik. Konstitusi yang dibuat pada tahun 2015 dianggap tidak memberikan hak yang setara. Karena itulah mereka turun ke jalan melakukan protes besar-besaran. Selanjutnya, pengaruh eksternal. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa posisi Nepal diapit oleh dua negara besar, India dan Tiongkok. Politik luar negeri Nepal sering ditarik ke dua arah. Ada kalanya pemerintah lebih condong ke India. Di sisi lain ada yang lebih dekat ke Tiongkok. Ketegangan ini juga mempengaruhi kondisi dalam negeri dan akhirnya memicu demo. Jadi bisa kita simpulkan bahwa demo di Nepal sering terjadi karena rakyat merasa kehidupan mereka tidak membaik, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun hak-hak sipil. Yang kedua, apa saja sih contoh demo besar yang pernah terjadi dan mengguncang Nepal? Yang pertama, Revolusi Rakyat Kedua 2006. Demo besar ini menjadi titik balik sejarah Nepal. Rakyat melakukan protes masif melawan Raja Gyanendra yang saat itu masih berkuasa. Puluhan ribu orang turun ke jalan setiap hari selama berminggu-minggu. Mereka menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dan demokrasi diadili. Mereka menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dan demokrasi ditegakkan. Akhirnya demo ini berhasil, kekuasaan raja dicabut dan 2 tahun kemudian Nepal resmi menjadi republik. Terus, demo konstitusi tahun 2015. Ketika konstitusi baru Nepal disahkan pada September 2015, seharusnya itu menjadi momen bersejarah. Namun justru memicu demo besar. Kelompok Medhesi dan komunitas lain menolak konstitusi karena dianggap tidak adil. Demo ini berlangsung lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Bentrokan dengan aparat yang tidak bisa dihindari. Menurut laporan, ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Selain itu, demo ini juga berdampak pada hubungan Nepal dengan India. India sempat menutup perbatasan dengan Nepal, sehingga pasokan barang penting seperti bahan bakar, obat-obatan terhenti sementara. Rakyat semakin menderita. Terus yang ketiga, demo ekonomi tahun 2020 sampai 2021. Pandemi COVID-19 membuat ekonomi Nepal terpuruk. Banyak pekerjaan migran yang biasanya mengirim uang ke kampung halaman tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Pemerintah dianggap lambat dalam memberikan bantuannya. Ribuan orang turun ke jalan di Kathmandu menuntut pemerintah bekerja lebih cepat. Demo ini menunjukkan betapa rapuhnya kondisi ekonomi Nepal. Terus, demo politik 2022-2023. Beberapa tahun terakhir, politik Nepal kembali memanas. Presiden membubarkan parlemen, Perdana Menteri berganti, dan partai-partai politik saling berseteru dan rakyat merasa muak. Demo besar pun pecah, terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis sipil. Mereka menuntut stabilitas politik dan pemerintah yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Yang ketiga, bagaimana sih dampaknya bagi rakyat dan pemerintah? Yang pertama, dampak positifnya. Rakyat punya suara. Demo membuat pemerintah sabar bahwa mereka tidak bisa semena-mena. Terus perubahan besar terjadi. Contohnya demo tahun 2006 berhasil mengubah Nepal dari kerajaan menjadi republik. Terus pemerintah lebih berhati-hati tentunya. Tekanan rakyat membuat pemimpin tidak bisa mengabaikan aspirasi masyarakat begitu saja. Terus dampak negatif, kerusuhan dan korban jiwa. Hampir setiap demo besar di Nepal menimbulkan korban. Ada yang terluka, bahkan ada yang meninggal. Terus ekonomi terganggu. Ketika demo berlangsung, transportasi macet, toko tutup, dan kegiatan ekonomi terhenti. Investor asing pun takut masuk ke Nepal. Hubungan antara kelompok memburuk. Demo kadang melibatkan isu etnis. Akibatnya solidaritas antar warga bisa retak.
Terus pemerintah kehilangan fokus. Ketika terlalu sering menghadapi demo, pemerintah jadi sibuk meredam protes, bukan membangun negara. Terus yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari semua itu? Dari demo Nepal, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, demokrasi butuh waktu. Nepal baru 15 tahun menjadi republik. Wajar jika masih banyak masalah. Demokrasi tidak bisa langsung sempurna. Perlu proses panjang dan kesabaran. Yang kedua, dialog lebih baik daripada kekerasan. Demo memang sah sebagai cara rakyat bersuara, tapi kalau berubah jadi bentrokan, justru rakyat sendiri yang rugi. Pemerintah harus membuka ruang-ruang dialog, bukan menutup lembaga. Yang ketiga, ekonomi adalah kunci stabilitas. Kalau rakyat lapar, tidak ada pekerjaan, dan harga mahal, demo akan terjadi. Pemerintah harus fokus memperkuat ekonomi rakyat-rakyat kecil. Yang keempat, hargai keberagaman. Nepal punya ratusan etnis dan budaya. Jika pemerintah hanya mementingkan satu kelompok, konflik akan muncul hanya dengan keadilan dan kesetaraan, dan negara bisa tidak stabil. Yang kelima, belajar dari sejarah. Nepal sudah berkali-kali mengalami demo besar. Seharusnya pemerintah bisa belajar bahwa masalah yang sama tidak boleh terus berulang. Nah, teman-teman sekalian, Nepal adalah contoh nyata bahwa sebuah negara kecil dengan kekayaan budaya yang besar ternyata juga bisa menghadapi tantangan yang tidak kecil. Sejak meninggalkannya sistem kerajaan dan berubah menjadi republik pada tahun 2008, rakyat Nepal punya harapan besar untuk hidup lebih baik. Namun perjalanan menuju demokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Demo yang sering terjadi di Nepal menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, baik karena masalah politik, ekonomi, maupun isu keadilan bagi kelompok etnis. Rakyat merasa bahwa suara mereka belum sepenuhnya didengar. Itulah sebabnya jalanan menjadi ruang utama untuk menyampaikan aspirasi. Kalau kita melihat ke belakang, beberapa demo memang membawa perubahan besar, seperti mengakhiri kekuasaan raja dan membuka jalan bagi sistem republik. Namun di sisi lain, demo juga sering menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, bahkan perpecahan sosial. Ini memberi pesan penting bahwa demo adalah pedang bermata dua, bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa menyiksakan luka. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari Nepal? Yang pertama, demokrasi harus dijaga dengan dialog, bukan hanya dengan teriakan di jalan. Demo memang sah dan dijamin dalam kebebasan berekspresi, tapi hasilnya akan lebih baik jika diikuti dengan negosiasi dan solusi nyata. Yang kedua, ekonomi rakyat tidak boleh diabaikan. Selama masih ada pengangguran, harga kebutuhan pokok yang tinggi, dan ketidakstabilan ekonomi, protes akan terus muncul. Yang ketiga, keberagaman harus dirangkul, bukan diabaikan. Nepal yang kaya akan etnis dan budaya bisa stabil hanya jika semua warganya taat pada pemerintahannya. Yang kedua, ekonomi rakyat tidak boleh diabaikan. Selama masih ada pengangguran, harga kebutuhan pokok yang tinggi, dan ketidakadilan ekonomi, protes akan terus muncul. Yang ketiga, keberagaman harus dirangkul, bukan diabaikan. Nepal yang kaya akan etnis dan budaya bisa stabil hanya jika semua warganya merasa dihormati dan diakui. Dan yang terakhir, kita sebagai penonton dari luar juga bisa mengambil pelajarannya. Apa yang terjadi di Nepal bisa menjadi cerminan bahwa demokrasi di negara manapun, termasuk Indonesia, harus selalu kita rawat. Jangan hanya mengandalkan demo, tapi juga penting untuk terlibat dalam proses politik yang sehat tentunya. Aktif berdialog dan ikut membangun solusi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat pelajari hal-hal baru.